Halo, perkenalkan nama saya Mona Silvia, saya mahasiswa UT dari UPBJJ Bogor, program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara pengerjaan tugas 3 untuk mata kuliah jaringan komputer. Sebelumnya saya akan menampilkan soalnya dulu. Nah, di sini untuk perintah pertamanya, buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi keempat komputer sehingga bisa melakukan ping. Di sini saya sudah menyiapkan Cisco paket tracernya. Saya akan siapkan 4 PC dan saya akan siapkan 1 switch. Saya akan beri nama isi 1. Komputer 1 dengan IP 20.1, komputer 2 dengan IP 20.2, komputer 3 dengan IP 20.3, komputer 4 dengan IP 20.4. Lalu saya akan pasangkan kabelnya. Berapa tadi? Unitnya apa? Oh, nggak ada unit. Iya, satu lagi coba. Satu lagi doang. Yang sudah terima. Itu apa ya? Di sini saya akan menambahkan IP address-nya untuk komputer 1. IP address-nya 192.168.20.1. Lalu untuk komputer 2, IP-nya 192.168.20.2. Selanjutnya untuk komputer 3, IP-nya 192.168.20.3. Dan untuk komputer 4, IP-nya 192.168.20.4. Lalu saya akan melakukan ping pada masing-masing perangkat komputer melalui command prompt. Di sini ping 192.168.20.1. Sudah ada reply, ini berhasil. Lalu untuk komputer 2, ping 192.168.20.2. Sudah ada reply dan ini berhasil. Untuk komputer 3, ping 192.168.20.4, sorry, titik 3. Di sini ada replay dan ini berhasil. Dan untuk komputer terakhir, kita akan lakukan ping 192.168.20.4. Dan di sini juga ada replay. Jadi untuk keempat perangkat komputer sudah berhasil kita lakukan ping. Selanjutnya untuk perintah nomor 2, buatkan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Di sini saya sudah memiliki 4 buah komputer, jadi saya tinggal tambah 1 buah server. Nah, untuk servernya di sini saya akan berikan nomor IP, kode IP
192.168.20.5. Lalu ini akan saya sambungkan. Selanjutnya ke server ini kita akan coba panggil dari komputer satu menggunakan browser. Di sini URL-nya 192.168.20.5. Berhasil ya. Lanjut untuk komputer 2, kita panggil melalui web browser atas IP server 192.168.20.5. Terpanggil, ada feedback. Lanjut ke komputer 3. Terpanggil IP-nya 192.168.20.5. Ada feedback juga terpanggil. Untuk terakhir komputer 4, kita panggil IP servernya 192.168.20.5. Ada feedback terpanggil, dan ini ada feedback semua ya. Lanjut untuk perintah nomor 3. Di sini buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Nah, di sini saya akan menambahkan satu buah server lagi untuk server DNS. Dan kita kasih nama dulu server DNS. IP-nya 20.6. Saya akan setting IP-nya 192.168.20.6. Lalu untuk servisnya, kita akan ke DNS. Masukkan di sini namanya misal tugas3.com dan masukkan IP-nya 192.168.20.6. Lalu kita add. Selanjutnya saya akan sambungkan kabel dari DNS ke switch. Untuk masing-masing perangkat komputer, kita tambahkan si DNS servernya 192.168.20.6. Lanjut ke komputer 2. Lanjut ke server HTTP. Lanjut ke komputer 3. Lalu lanjut ke komputer 4. Di sini kita akan coba panggil tugas3.com melalui komputer 1 dengan menggunakan web browser. Tugas3.com.
Lalu kita panggil go. Oh, di sini, oh kita cek dulu DNS-nya kayaknya belum di on. DNS. Oh iya, kita on-kan dulu si DNS service-nya. Lalu kita coba lagi untuk memanggil si tugas3.com di perangkat satu melalui web browser. Nah, ini sudah terpanggil ya di komputer satu. Lanjut kita ke komputer dua. Kita panggil si tugas3.com. Terpanggil. Lanjut ke komputer 3. Tugas3.com. Terpanggil. Dan di terakhir di komputer 4. Tugas3.com. Ini sudah selesai ya. Keempat perangkat komputer sudah bisa eh, memanggil si tugas3.com. Lanjut untuk perintah selanjutnya di sini buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Sebelumnya saya akan save dulu untuk perintah pertama ini. Saya akan save. Selanjutnya kita ke perintah yang kedua. Perintahnya yaitu buatlah struktur jaringan pada gambar berikut. Di sini kita memerlukan dua perangkat komputer, tiga perangkat server, dua switch, dan satu router. Dua komputer, lalu tiga server, dua switch, dan satu router. Kita rapikan dulu. Selanjutnya, kita akan beri nama untuk server yang ini. Namanya adalah ilkom.com. Ini IC2, ini pendilkom. Pendilkom.com. Di sini ini untuk PC satunya. Kita akan kasih IP 30.1 untuk pendilkom.com, 30.2,
PC2-nya 40.1, ilkom.com 40.2, untuk server DNS-nya 40.3. Kita akan pasangkan kabelnya. IP-nya kita tambahkan dulu IP address-nya untuk komputer 1. IP address-nya adalah 192.168.30.1. Oke. Untuk server pendelcom.com, IP address-nya adalah 30.2. Untuk komputer 2, IP address-nya ialah 40.1. Lanjut untuk server ilkom.com, IP address-nya ialah 40.2. Untuk server DNS-nya, kita akan pasangkan IP address 40.3. Kita pasangkan kabel, tarik kabel ke router. Selanjutnya, kita akan pasangkan default gateway untuk di perangkat yang di bawah router ini. Kita akan pasangkan defaultnya 192.168.30.3. DNS servernya kita akan pasangkan IP-nya 192.168.40.3. Lalu untuk di server ini default gateway-nya sama 192.168.30.3. Untuk IP DNS servernya 192.168.40.3. Nah, untuk di routernya sendiri kita akan pasangkan IP address di pas Ethernet yang 00 ini 192.168.4 ini kita pasangkan yang IP gateway yang tadi di perangkat PC dan server Pedilcom. Lalu jangan lupa klik port statusnya buat dia menjadi on, dan kita akan memasukkan RIP routingnya 192.168.30.0. Kita add. Lalu ini untuk default gateway-nya, untuk yang perangkat di atas router ini kita akan pasangkan default gateway 192.168.40.4. Sedangkan untuk DNS servernya kita akan pasangkan 192.168.40.3. Untuk ini pun sama, default gateway-nya 40.4, DNS servernya 40.3. Ini pun sama. Selanjutnya kita akan pasangkan pas Ethernet yang kedua di router, mana IP address-nya itu 40.4 dan RIP routernya
192.168.1.0. Ini kita add. Lalu setelah ini kita akan mencoba, sorry, kita akan tambahkan si DNS service-nya dulu di server DNS. Kita aktifkan DNS server service-nya. Kita masukkan namanya ilkom.com dengan IP 192.168.40.2. Ini add. Lalu selanjutnya pendilkom.com. 192.168.30.2. Nah, setelah itu di sini untuk perintahnya kita akan lakukan ping dari komputer 1 ke komputer 2. Berarti dari sini kita akan lakukan ping. Kita akan masukkan IP komputer 2 192.168.40.1. Sorry, komennya belum ketulis ping. Sudah ada balasan ya. Jadi sudah bisa dipanggil si komputer 1 di komputer 2 di komputer 1. Lalu untuk perintah berikutnya kita akan lakukan ping dari komputer PC 2 ke PC 1. Berarti kita akan ping dari sini. 192.168.30.1. Tapi dia sampai replay. Ada replay ya, berhasil. Selanjutnya untuk perintah ketiga kita akan buka web browser, mengakses ilkom.com dari PC 1. Sini kita akan akses ilkom.com. Ada respon ya, berhasil. Lalu langkah terakhir kita akan buka web browser pendilkom.com dari PC 2, PC 1, sorry. Ada respon ya. Nah, dari percobaan perintah yang diberikan kita sudah berhasil. Sekian dari yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih.